Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan topiknya yaitu teks anekdot yang pertama. Ya, nah di sini kita akan mengkritisi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Apa itu teks anekdot? Itu yang pertama ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting atau orang terkenal berdasarkan kejadian cerita yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambah unsur rekaan. Seringkali partisipan, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Contohnya kita bisa lihat pada cerita anekdot berikut ini, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya udah, Udin tahu sebabnya. Barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia itu seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Hah? Nah, bila kita analisis teks anekdot yang pertama tersebut, maka kita bisa melihat judulnya kita lihat judulnya adalah dosen yang menjadi pejabat. Masalah yang dibahas adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humor. Nah, ini unsur yang penting ini ya. Unsur humor dalam teks anekdot pertama tersebut kita lihat pada kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Makna yang tidak nampak atau makna tersirat dari peristiwa tersebut yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Kemudian teks tersebut dimasukkan dalam jenis teks anekdot. Mengapa? Karena dalam cerita tersebut selain mengandung humor, ada juga sindiran atau kritikan yang disampaikan. Jadi cerita teks anekdot itu dilihat tidak hanya pada humornya saja, tetapi juga ada nilai-nilai kritik terhadap nilai sosialnya. Pada cerita yang kedua kita lihat cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuatnya. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak ada, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap
ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Selanjutnya, demikianlah keledaiku sudah membaca semua buku-bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi si Nasruddin. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban bagaimana cara mengajari keledai membaca. Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikkan halaman untuk bisa memakan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balikkan halaman buku itu. Namun bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Kemudian Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengenal isinya. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengenal isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, untuk analisis yang kedua, kita lihat masalah yang dibahas adalah kebiasaan mereka. Ya, unsur humornya adalah seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembaran buku. Makna yang tidak nampak dalam cerita tersebut adalah bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang hanya menjilat-jilat lembaran-lembaran buku. Nah, oke, demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.